Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Dwi Tunggal Pelajar Bertanya Pelajar Bicara. Kita bertemu kembali dalam bincang santai kali ini bersama saya Ervika Melati Manulang hingga 15 menit ke depan. Sahabat Dwi Tunggal, hari ini kita beruntung kedatangan seorang narasumber yang akan berbagi pengalaman sekaligus berbagi semangat dalam menggapai cita-cita. Beliau saat ini sedang mengemban amanah sebagai Sekretaris Kecamatan Sekcam Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang. Baik Bapak, kita mau nanya sedikit nih. Kabar Bapak gimana hari ini? Sehat nggak? Kabarnya sehat. Happy. Dietnya sehat nggak Pak? Oke ya Pak, sebelum kita ulas ke topik utama, bisa cerita sedikit nggak nih Pak tentang diri Bapak? Nama lengkap, tanggal lahir, anak Bapak ada berapa, sama sedikit cerita tentang keluarga. Oh, nama Bapak Dedi Basri Batubara. Mempunyai istri satu, namanya Kartika Sari. Mempunyai dua anak. Satu perempuan, satu laki-laki. Yang laki-laki ini apa Pak? Udah kelas berapa Pak? Yang besar itu perempuan, umur 4,5 tahun. Masih kecil-kecil ya? Yang laki-laki umur 1,5 tahun. Oke Pak. Maksudnya kalau udah besar boleh lah ini kenalin sama saya. Kalau tanggal lahir Bapak ini di mana Pak? Tanggal lahir, tempat tanggal lahir boleh tahu nggak nih? Oh, tempat tanggal lahir Bapak itu di Medan. Tanggal lahirnya 20 Juli 1991. Masih muda lah. Masih umum. Kalau dari tanggal dan bulan lahir, zodiak Bapak itu apa? Kayak misalnya Libra atau yang lain gitu. Zodiak Bapak Cancer. Cancer ya Pak. Kalau saya Libra Pak. Libra kan terkenal itu setia ya. Baik, dan tidak sombong. Sekarang kita bergeser nih Pak ke cita-cita. Apa cita-cita Bapak saat kecil dulu? Cita-cita Bapak itu dulu harus jadi presiden. Presiden ya Cita-cita Pak. Bapak itu. Tapi sekarang Bapak masih ada nggak nih? Apa? Ini apa ya Pak namanya? Ingin tuh mau tuh lah, sampai cita-citanya itu tercapai gitu. Ya harus. Umur Bapak masih 35 tahun. Si muda rupanya ya Pak. Muda. Kalau ini Pak, apa yang menginspirasi Bapak melihat karir yang sedang dijalani saat ini? Melihat karir, Bapak harus tetap semangat. Oke ya Pak. Karir. Semangat memotivasi anak-anak muda juga ya Pak ya. Iya. Oke Pak. Baik sahabat Dwi Tunggal, kita break sejenak. Kita akan lanjutkan kembali bincang santai dengan ulasan yang jauh lebih seru dan menarik. Tetap di podcast Dwi Tunggal, Pelajar Bertanya Pelajar Bicara. Oke sahabat Dwi Tunggal, kembali lagi di podcast Dwi Tunggal bersama saya Ervika Melati Manulang. Pelajar Bertanya Pelajar Bicara. Masih bersama narasumber kita yang sangat ganteng nih ya, Bapak Sekretaris Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Bapak Dedi Basri Batubara, SSTP. Yang pertama nih Pak, kita mau nanya lebih dalam ya Pak. Kita mau nanya ini, yang pertama ada, tadi tuh kita sudah ulas soal identitas dan seputar cita-cita Bapak. Sekarang kita akan gali soal pengalaman saat di SD dulu nih. Bisa ada nggak nih Pak yang berkesan di SD dulu yang hingga saat ini masih Bapak kenang momen-momennya gitu? Di SD yang Bapak kenang itu menerima rapor juara saya. Bapak dulu ranking ya Pak? Keren Iyalah. Pak, pantes Pak. Ada lagi nih nggak Pak yang lain selain ranking, atau kayak punya sahabat dulu, sahabat yang paling Kalau bahagia? sahabat ada teman sebanget. Itulah teman yang saling bantu-bantui, saling support, saling bersaing. Jadi kami itu sebangku itu saling merebut juara. Boleh nanya nih nggak Pak, sahabat Bapak SD dulu masih akrab nggak nih sampai udah besar Masih, sekarang? Masih bestian ya Pak? Masih sering iya. ketemu? Ketemu orang ke rumah. Oh iya. Ada nggak nih Pak guru yang buat Bapak deg-degan seperti guru killer yang dulunya tuh
apa galak-galak gitu? Guru killer bagi bapak itu semuanya guru killer. Karena menurut bapak semua guru itu ada cara masing-masing. Ada caranya dia seram tapi nilainya nggak di kurang-kurangi. Ada juga yang guru yang diam tapi dia ketat dengan penilaian. Kadang guru killer itu guru yang memang buat kita tuh jadi semakin terdepan ya kan Pak ya. Menurut saya seperti itu. Karena harus semangat untuk dapat guru seperti itu ya. Itu untuk kebaikan kita. Oke Pak, tadi itu cerita di masa SD. Sekarang kita masuk nih Pak. Bagaimana masa-masa SMP yang Bapak lalui? Masa SMP bapak itu telah mulai dewasa. Situlah mulai bisa kita bersepeda, mulai bisa mandiri. Karena pergi sekolah pun di langsung naik sepeda. Kalau dulu masih naik sepeda ya Pak, sekarang Iya. udah ada naik sepeda motor ini. Udah keren-kerenan dia di jalan ngebut-ngebut. Berbeda dengan SD. Kalau SD kan kita diantar. Kalau SMP udah mandiri dan naik angkot sendiri. Dan bapak itu udah sampai di atas angkot itu lagi. Ngeri kali ya Pak, ngeri kali. Untung nggak terbang Pak. Oke Pak, apa yang membedakan Bapak itu belajar di masa Bapak dulu dengan sekarang? Perbedaan yang Bapak rasakan? Perbedaannya menurut bapak sama aja, nggak ada perbedaan. Cuman murid-murid sekarang lebih tren ya kan Pak? Ini dia itulah lebih perbedaan. ke sosmed ya. Kami dulu mungkin karena tidak adanya teknologi masih kurang, jadi kami monoton. Kalau sekarang ini kan pandangan murid-murid sekarang ini kan karena adanya teknologi, ada media sosial, bisa melihat di negara manapun cara belajarnya, sehingga daya tangkap dan daya nalar murid-muridnya itu aja yang berbeda. Kalau murid-murid sekarang pun sering bikin Velocity. Bapak tahu Velocity? Tahu. Oke, Bapak pernah buat kayak gini-gini Pak. Oke Pak, sekarang kita masuk nih Pak ke masa-masa SMA Bapak dulu. Ada nggak momennya SMA? Momen SMA. Bapak dulu SMA atau SMK Pak? SMA Ke SMA ya. Bapak SMA dulu ada jurusan IPA atau IPS ya? ada. Bapak pilih jurusan apa tuh? Bapak dulu IPA. Bapak pernah nggak Pak dulu waktu SMA nih jatuh cinta gitu, SMA cinta-cinta monyet? Cinta monyet lah sampai sekarang pun. Karena istri saya ya adik kelas saya. Oh, dulu istri Bapak satu sekolah gitu dari Iya, adik dari Bapak. SMA. Dari SMA pacarnya? Tapi cinta monyet belum bapak tembak. Walah. Masih bapak cantik nih istrinya. Cantik nih wanita ini bapak. Belum berani ngungkapin ya Pak. Belum berani. Rupanya sekarang malah jadi istri gitu Pak. Iya. Bersyukur pasti ya Pak. Punya duaan. Tantangan terbesar yang Bapak hadapi saat ini menempuh pendidikan di jenjang universitas itu apa? Tantangan bapak dulu waktu di universitas. Universitas bapak dulu di sekolah IPDN, Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Ini sekalian pada adik-adik sekalian nih menginformasikan juga. IPDN ini sekolah yang dibiayai negara. Baik itu tempat tinggalnya, airnya, belajarnya, buku-bukunya. Jadi tantangan hidup Bapak harus lulus dari universitas itu tanpa ada kesalahan. Yang mungkin banyak contoh, ada juga raja-raja IPDN yang gagal. Jadi Berarti Bapak memang gagal. Bapak sudah- harus lulus dari situ. Oke, sudah dari kecil Bapak berarti harus mandiri ya Pak ya? Mandirinya itu memang dari keluarga orang Bapak seperti itu didikannya. Orang tua Bapak itu tegas. Dulu Bapak kuliah pilih jurusan apa nih Pak? Di Institut Pemerintahan Dalam Negeri itu ada 2 jurusan. Ada politik pemerintahan sama manajemen pemerintahan. Kalau Bapak pilih politik pemerintahan. Jadinya Bapak bisa sampai di titik saat ini gitu? Karena Bapak pilih itu. Iya, Oke. memang betul. Bagaimana nih menyeimbangkan belajar, organisasi, dan kehidupan sosial Bapak saat kuliah dulu? Bapak dulu di kuliahan itu ikut organisasi. Mungkin adik-adik sekalian menambah ilmu
Di universitas tuh ada namanya resimen mahasiswa. Wah, Bapak dulu mengikuti organisasi itu. Dengan kehidupan sosialnya itu berkesinambungan. Karena kan makin kita ikut berorganisasi, makin banyak pertemanan kita di kampus. Karena kalau kita makin ikut organisasi pasti kita tuh dapat banyak teman ya Pak. Iya. Ngerasa juga saya karena semenjak saya ikut organisasi di sekolah di Tunggal ini, memang teman saya tuh jadi lebih banyak. Betul. Di organisasi ini kita sudah mempunyai teman yang mempunyai banyak berpengalaman. Contoh pengalaman Bapak dengan pengalaman teman Bapak kan berbeda. Itu bisa kita sinkronkan. Jadi suatu indah gitu, suatu yang indah kita berbagi pengalaman. Mungkin jadi pelajaran untuk kita. Kita tuh berorganisasi itu jangan sampai gagal. Itulah dah. Kalau niat berorganisasi kan kita jangan sampai gagal. Dengan pengalaman-pengalaman teman-teman kita tuh dengan kita kan kita bisa belajar untuk meminimalisir kegagalan tersebut. Kalau saya sih Pak, semenjak saya ya Pak ikut organisasi nih, rupanya juara-juara gitu. Jadi dia dari organisasi inilah yang buat saya tuh jadi dikenal banyak-banyak orang karena saya berprestasi gitu. Jadi saya bangga juga yang kalau ada organisasi seperti organisasi yang diterdepankan oleh sekolah. Kayak di Tunggal ini wajib ikut ekstrakurikuler gitu ya Pak. Bapak kalau menilai tentang organisasi yang Bapak lihat baru hari ini di Dwi Tunggal ini, Bapak sangat mengapresiasi. Karena yang pihak sekolah ini selalu Bapak lihat dari Bapak masuk gerbang itu sudah niat dari pihak sekolah ini untuk murid sangat-sangat baik. Contohnya nih ruangan. Ini juga masih baru, Enggak Pak. mungkin. Mau pamer. Nah, Masih baru. ini bisa Bapak contohnya nanti jadi ruangan Bapak seperti ini. Kami pun juga kaget Pak, kok ada kami baru punya ruang lab sebagus ini Pak? Maksudnya sedangkan sebentar lagi kami ini PKL, rupanya ruangannya sebagus ini gitu. Ini kan menambah semangat adik-adik sekalian ini dalam mengembang podcast ini. Semenjak ruangannya kayak gini pun ber-AC enak ya kan Pak podcast belajar. Jadi Bapak aja macam seperti di film-film nih. Seperti yang ada di Kubus. Oke sahabat di Tunggal, kembali lagi bersama saya Ervika Melati Manulang dalam podcast di Tunggal, pelajar bertanya, pelajar bicara. Kita sekarang akan ulas tentang motivasi nih Pak. Cerita sedikit dong Pak, apa motivasi Bapak hingga memilih menjadi aparatur sipil negara dan akhirnya menjabat sebagai sekretaris kecamatan? Motivasi Bapak itu pertama, Bapak tanamkan di diri Bapak tuh harus sukses. Jadi pertemuan dengan dengan pekerjaan Bapak sebagai PNS ini, itu Bapak dulu orang tua Bapak kan jualan sarapan pagi. Di sarapan pagi itu kan koran-koran ada. Jadi Bapak selalu baca koran. Bapak mencoba di situ kan di koran tuh ada tuh pendaftaran, buka pendaftaran tuh, penerimaan Akpol, penerimaan Akmil, penerimaan IPDN. Bapak mencoba tuh penerimaan Akmil, gagal. Tapi nggak nyerah ya Pak ya? Iya. Sekarang apa berhasil ya nih? Bener. Bisa jadi motivasi juga nih ya teman-teman. Ini memang ceritanya nih seru kali nih ya. Iya. Jadi motivasi untuk kalian juga nanti. Setelah itu Bapak lihat lagi di koran ada penerimaan pembukaan pendaftaran Beraja IPDN. Bapak daftar tahun 2009, gagal. Setelah itu Bapak, ya mungkin kan Bapak sadari orang tua Bapak juga untuk menyekolahkan Bapak ke jenjang berikutnya itu mungkin Bapak tuh nanti takutnya menyusahkan orang tua. Jadi Bapak menunggu. Dengan pahamnya Bapak fase-fase ujian saat
mendaftar IPDN, kan ada itu tes-tesnya. Bapak kan sudah paham nih gara-gara gagal kemarin. Tahun 2010 Bapak coba lagi. Pantang Di situ menyerah Bapak- ya Pak, pantang menyerah. Di situ Bapak lulusnya tahun 2010. Ini juga kayak gini saya jadi termotivasi nih Pak, termotivasi banyak-banyak baca buku ya Pak. Betul. Bapak bisa cerita sedikit dong Pak, awal masuk ke dunia pemerintahan ada momentum penting hingga tertarik di jadi ASN. Momentum pentingnya bagi Bapak itu semua titik kesuksesan. Jadi Bapak harus sukses. Ya saya sampaikan tadi, setelah tamat dari IPDN itu otomatis langsung jadi PNS. Tapi kan kita sebagai PNS kan jangan juga kita merasa nyaman. Bapak suka tantangan. Bapak suka tantangan tuh. Setelah tamat, Bapak mendaftar untuk jadi ajudan. Ajudannya Bapak wakil pembanti pada saat itu. Ajudan Bapak dari Universitas. Setelah beberapa tahun, 2 tahun, Bapak mendapat jabatan lagi tuh sebagai sekretaris lurah di Lubuk Baka. Setelah itu Bapak menjadi kepala UPT PBB namanya, kepala UPT di Bapenda, Badan Pendapatan Daerah. Itu untuk ngurus-ngurus pajak. Setelah Bapak jadi KUPT, Bapak dilantik oleh Bapak Bupati jadi lurah. Setelah lurah Bapak di Perumnas Mandala, baru Bapak jadi sekcam, dijadikan Bapak Bupati Deli Serdang. Pada saat itu Bapak Asari Kapolda. Keren nggak sih, sumpah saya terharu, ternyata Bapak ini masih muda tapi perjalanannya tuh udah panjang ya. Padahal Bapak ini masih 34 tahun. Pasti anak-anak muda sekarang termotivasi nih Pak dengar cerita Bapak nih ya. Amin. Tantangan terbesar Bapak dalam menjalankan tugas sekcam itu apa Pak? Tantangan Bapak sebagai sekcam saat ini. Sekcam itu tugasnya membantu camat. Untuk adik-adik sekalian paham ini. Pemutus kebijakan ataupun pengambil kebijakan, pengambil keputusan itu Bapak Camat. Jadi tantangan beratnya ini kita harus membantu Pak Camat dalam hal mengambil keputusan ataupun mengambil tindakan yang jangan sampai itu mengecewakan masyarakat. Kalau bisa kita memang harus mengedepankan pelayanan masyarakat. Itulah tugas berat, ataupun mengkondusifkan lagi anggota-anggota di bawah. Itu kan berat, tapi kita harus kita jalani. Jadi bagi Bapak tuh wah berat sekali lah. Karena sudah dari kecil banyak tantangannya nih Pak. Iya betul. Jadi terbiasa ya Pak melewati tantangan yang sangat sulit. Saya dengarnya aja kayaknya tuh sulit ya Pak ngelewatinnya. Harus kita lewatin. Makanya butuh semangat. Harus di ini ya Pak, harus dicoba gimana pun caranya gitu ya. Iya. Bagaimana nih Bapak mengatasi tekanan atau situasi sulit dalam pekerjaan sehari-hari? Kalau Bapak dalam hal menghadapi situasi sulit, pastinya Bapak harus tenang. Bapak harus tenang dulu, karena kalau kita panik, kepanikan, itu jadi masalah, itu jadi makin tambah masalah. Tapi bagi Bapak harus tenang, Bapak harus hadapin dan Bapak harus selesaikan. Tapi sebelum menghadapi situasi sulit, Bapak orangnya harus berencana ya. Jadi Bapak sebelum situasi sulit itu dihadapin, Bapak harus meminimalisir situasi tersebut. Bapak berarti ini jiwa tanggung jawabnya ini sangat tinggi ya Pak. Betul. Saya pengen nih jadi kayak Bapak ini ya, termotivasi banget ini. Dari pengalaman hidup Bapak nih, apa pesan penting yang ingin disampaikan kepada remaja yang sedang membangun cita-cita? Kalau untuk membangun cita-cita, menilai dari pengalaman Bapak, mimpi aja dulu. Tinggi aja mimpi.
Karena bagi Bapak hal yang mungkin dibilang masyarakat itu nggak mungkin, sudah dimungkinkan sama Allah. Contoh saja, orang tua Bapak itu jualan lontong, tapi bisa anaknya menjadi lurah, bisa anaknya menjadi sekda. Jadi bagi Bapak tidak ada yang nggak mungkin, semua mungkin. Bapak ini motivasinya bagus banget ya untuk yang anak-anak remaja nih yang sedang membangun cita-cita ini ya. Saya salut banget itu Bapak, Masya Allah. Keren banget. Bagaimana nih cara Bapak tetap termotivasi saat menghadapi kegagalan atau rintangan? Termotivasinya bagi Bapak ini orangnya optimis. Jadi bagi Bapak tuh kalau kita nih dibilang gagal, bagi Bapak tuh Bapak bersyukur saja. Jadi Bapak nggak menganggap itu suatu kegagalan, tapi harus Bapak ubah situasi itu biar Bapak jadi nggak gagal. Itulah cara Bapak itu menghadapi ataupun jadi mencintai diri Bapak. Jangan Bapak galau-galaukan kegagalan itu. Intinya Bapak ini pantang menyerah ya Pak, Betul. selalu mencoba gitu ya Pak ya. Kebiasaan atau prinsip hidup yang selalu Bapak pegang dan ingin Bapak bagikan kepada generasi muda, boleh nih Pak jelasin? Oke, kalau Bapak, prinsip hidup Bapak kalau jadi orang baik, Bapak harus tetap jadi orang baik. Tapi kalau udah sekali jadi orang jahat, harus berubah jadi orang baik lagi. Bapak nggak merokok loh. Dari Itulah prinsip kecil? Bapak. Dari kecil Pak? Itulah prinsip Bapak. Nah anak-anak muda sekarang kan banyak ya kan Pak yang Karena menurut rokok. Bapak kebaikan itu harus mulai dari awal. Sekarang memang serasanya beda ya Pak, waktu Bapak muda ya Pak sama sekarang. Sekarang kalau saya nampak ini anak-anak muda nih memang udah banyak yang ngerokok ya Pak. Salut juga nih. Bapak ini aja nggak ngerokok, masa kalian ngerokok ya? Kayak mana ya? Bisa bantu memberikan satu nasihat penting nih Pak tentang pendidikan atau karir. Nasihat penting untuk pendidikan dan karir. Atau karir. Kalau Bapak nasihatnya harus tetap semangat, tetap optimis, jangan pantang menyerah, dan bersyukur. Selalu mencoba ya Pak. Iya. Terus kalau sudah bisa mengendalikan yang pola-pola yang Bapak sampaikan tadi, harus ada lagi dua pesan yang harus kita pahami. Tahu diri sama tahu batas. Itu perlu tuh. Tahu diri kita menghindari dari kesombongan, tahu batas kita mengetahui dan menyadari kalau kita sakit hati kita bisa mengendalikannya lagi. Paham kan? Tahu diri, tahu batas. Bagaimana nih Pak melihat peran generasi muda dalam pembangunan daerah dan masyarakat ke depan ini? Kalau peran generasi muda Bapak lihat sejauh ini itu sangat-sangat membantu pemerintah saat ini. Mulai dari hal netizen itu kebanyakan Bapak lihat pasti generasi muda yang mengomentari ataupun mengkritik pemerintah langsung apabila ada pemerintah melakukan kesilapan. Terus dari segi di pemerintahan ini kan dalam hal pembangunan itu ada dimusyawarahkan. Hampir rata-rata Bapak lihat di Kecamatan Tanjung Merawa saja ada yang musyawarah dusun, musyawarah desa, musyawarah kecamatan. Itu kebanyakan generasi muda yang banyak. Itu salutnya Bapak lihat generasi muda sekarang. Kita masuk nih ya Pak ke pertanyaan terakhir. Oke, apa harapan Bapak untuk pendengar muda yang sedang menyiapkan masa depan mereka? Yang saya Bapak ulangi lagi lah. Generasi muda ini jangan pantang menyerah. Jangan cepat putus asa. Tanamkan di diri itu harus semangat. Tapi jangan lupa bersyukur. Dari cerita Bapak ini, cerita-cerita santai kali ini,
Saya aja sangat-sangat termotivasi ya, pengen jadinya merubah hidup saya jadi yang lebih baik. Apalagi kalian yang nonton pasti sangat termotivasi ya kan. Oke, baik sahabat Dwi Tunggal, sampailah kita di akhir bincang santai dengan Bapak Sekcam Tanjung Morawa, Bapak Dedi Basri Batubara SSTP. Terima kasih sudah meluangkan waktunya Bapak. Terima kasih juga sudah mau berbagi pengalaman sekaligus berkenan memberikan motivasi kepada sahabat Dwi Tunggal dimanapun berada. Semoga apa yang kita ulas tadi bermanfaat bagi generasi muda sekalian. Akhir kata, saya Ervika Melati Manulang undur diri. Tetap semangat dan jauhi narkoba.